Halo, jadi shift malam ya. Sebenarnya sama aja sih kayak siang, cuman bedanya suasananya agak gelap, jadi penglihatan nggak bisa terlalu jauh. Kerja juga harus lebih hati-hati ya. Terus apa lagi ya? Palingan kendalanya fatigue, ngantuk, jadi harus jaga kondisi, jaga kesehatan karena rawan penyakit lah kalau angin malam itu ya, rawan penyakit, rawan masuk angin. Selebihnya sama kayak kalau kita masuk siang, gak ada bedanya. Itu aja sih sebetulnya. Oke, jadi habis ini lihat kalau masuk malam suasana tambang seperti apa. Saya lihatkan di kamera belakang sekilas saja ya, nggak terlalu banyak karena sama aja. Oke, masuk malam hujan jadinya standby dulu, santai sambil ngobrol ya. Melanjutkan yang tadi, sambil nunggu waktu dijemput nanti pagi. Kalau masuk malam sebetulnya waktunya sama ya teman-teman, waktunya sama, jam kerjanya sama, tetap dari 7 ke 7 atau dari 6 ke 6. Di sini ada 2 pit. Jadi karena masa pandemi bisnya muatannya tidak boleh full. Jadi yang kursi 2 cuma diisi 1 orang. Tetap harus jaga jarak, social distancing. Jadi untuk 2 pit, untuk mensiasati, dibagi, yang satunya jam kerjanya 7 ke 7, satunya 6 ke 6. Tetap sama siang dan malam. Cuman ya itulah tadi, kalau malam lebih banyak fatigue-nya, lebih banyak ngantuk. Terus sebetulnya malam ini bisa istirahat, bisa tidur, cuman belum ngantuk ya, saya belum ngantuk, belum bisa tidur. Lagian kalau misalnya kita tidur istirahat, ngelihat cuaca hujannya deras mungkin sampai pagi. Kalau tidur sekarang takutnya besok nggak bisa tidur, besok pagi nggak bisa tidur, malah tidurnya agak siang, nanti untuk persiapan kerja besok malam kurang tidur ya, jadinya kurang tidur. Jadi lebih baik nggak usah dipaksa tidur ya, ngisi-ngisi waktu luang lah sambil kita ngobrol-ngobrol. Jadi pengalaman-pengalaman di tambang kalau masuk malam itu apa ya, kalau ditanya pengalaman yang ya yang ngantuk-ngantuk bawa unit itu pasti pasti ada lah. Ketika kita ngantuk bawa unit ya paling keluar istirahat sebentar kan, parkir unit sebentar, keluar cuci muka ataupun peregangan badan supaya lebih rileks. Tapi kalau memang ngantuk, kalau memang nggak sanggup, kalau fatigue, nggak bisa dipaksa ya. Jadi ada kebijakan juga dari perusahaan. Kalau memang fatigue, memang ngantuk, nggak usah dipaksa, kita tinggal kontak pengawasnya, kita lapor pengawas, cari tempat aman, kita parkir, pastikan jauh dari area longsoran, jauh dari tempat-tempat yang ya misalnya yang jadi manuver unit lain, yang lebar lah, yang lebar, yang rata.
kita parkir di situ, nyalakan lampu hazard, lalu istirahat. Pasti pengawas mengizinkan. Kalau memang misalnya ngantuk ya demi keselamatan kita bersama lah. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Kalau ditanya capeknya masuk malam atau masuk siang, sebetulnya sama sih, sama. Cuman kalau siang kan kita lebih ke musuhnya panas. Yang pertama panas, terus debu, jadinya badan terasa capek. Tapi kalau malam sebetulnya enggak terlalu panas, enggak panas lah, ya enggak panas. Terus debunya juga enggak terlalu karena lembab kan. Cuman ya itu tadi musuhnya ngantuk. Terus kalau ditanya sudah berapa lama kerja di tambang, untuk dulu awal daftar di tambang itu 2011. Jadi kalau dihitung dari pertama itu 10 tahun, tapi terhitungnya 9 tahun karena 1 tahunnya itu kan training. Kita training lalu dipilih kita mau ke alat apa, kita mau ke unit apa, ditentukan. Setelah itu kita mendalami unit itu, nanti baru dipanggil ke site, ke tambangnya kan. Nggak cuma di sini sih, tambangnya banyak, ada di Kalsel, ada di Berau dan lain-lain lah. Dipanggil, nanti kita orientasi lagi. Nah nanti di situ kita baru ada penetapan karyawan ya, penetapan agreement, lalu masa percobaan 3 bulan. Kalau dulu 3 bulan, kalau sekarang 1 tahun. Sekarang 1 tahun ya. Nah setelah itu baru dipermanenkan. Terus kalau ditanya cutinya setiap 70 hari. Kalau dulu waktu saya pertama masuk itu 90 hari. 90 hari, cutinya 14 hari. Tapi kalau sekarang ada aturan baru itu 70 hari. 70 hari kerja, lalu kita cuti 14 hari. Tapi karena tambangnya di sini jauh, perjalanan jauh dari bandaranya kan lewat Balikpapan. Sedangkan dari sini ke Balikpapan itu 1 hari. Dari kita berangkat pagi dari sini sampai sana maghrib lah, kalau enggak maghrib malam. Maghrib tuh kalau lancar maghrib. Jadi kalau kita maksakan pesawat enggak bisa langsung dapat hari itu ya. Kalau misalkan kita maksa pesawat malam ya takutnya ada hambatan atau ada apa di jalan kan kita enggak tahu. Jadi besok paginya. Nah karena perjalanan jauh itu ditambah 2 hari, jadi kita cuti 16 hari. 14 hari ditambah 16 hari, jadi ditambah 2 hari ya, jadi 16 hari. 2 harinya perjalanan. Terus tambahan cuti, itu cuti tahunan. Jadi kalau kita sudah 1 tahun jadi karyawan, itu ada yang namanya cuti tahunan. Nanti kita bisa ambil, jadi cuti tahunan itu 12 hari. Tapi nggak bisa kita ambil sekaligus 12 hari ya teman-teman. Jadinya setiap 1 kali periode cuti itu bisa kita ambil maksimal 4 hari. Tapi biasanya 3 hari sih. 3 hari itu pun sudah cukup lah. Sebetulnya ya kalau dibilang kurang sih kurang. Namanya waktu berkumpul sama keluarga, sama kita bekerja di sini lebih lama kita di sini ya. Lebih lama di perantauan. Kalau dibilang kurang. Tapi namanya kewajiban kita untuk bekerja, kita sudah dari awal sudah komitmen masuk ke sini, ke tambang. Jadi ya dianggap saja cukup lah. Karena daripada kita dulu 90 hari kan sudah mending sekarang 70 hari. Terus kalau sejarahnya asal muasal nanti kok bisa masuk ke tambang itu seperti apa, nanti lain waktu lah saya ceritakan ya. Karena mungkin panjang ceritanya. Terus ngobrol masalah selama pandemi bagaimana kita di sini. Sebetulnya kalau dibilang di tambang sama kita di luar, di masyarakat, masih, kalau saya pribadi ngerasa itu penanganan pandemi masih bagus di tambang daripada di luar ya. Karena ya mungkin orang yang diatur nggak terlalu banyak lah seperti di luar. Nah seperti kemarin kan dari pertama itu, jadi kalau kita habis cuti
kita habis cuti mau kembali ke site itu nggak bisa langsung kembali seperti dulu ya. Kalau dulu itu kita datang ke rumah singgah, besoknya kita berangkat, dijemput travel, berangkat langsung ke set ya, ke tambang. Kalau selama masa pandemi nggak boleh lagi sekarang ya, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena kita di sini kan di mes. Di mes itu satu kamar 4 orang. Kalau satu saja terkena wabah, misalnya terkena COVID, nah itu pasti cepat menyebar. Apalagi sistemnya kita di sini kan laundry ya, nggak nyuci sendiri. Ada sih yang kita cuci sendiri, cuman kebanyakan untuk baju-baju kerja, celana kerja itu kan kita laundry. Nah jadi di situ tercampur jadi satu, malah lebih berbahaya. Jadinya untuk penanganannya itu lebih bagus sih di tambang. Jadi kita datang seperti kemarin itu kita naik travel ke Tenggarong. Nah di Tenggarong itu kita PCR swab. Nah setelah PCR kita karantina dulu ya. Karantina bukan berarti kita kita positif atau seperti apa, enggak. Bukan karena kita positif, tapi sambil menunggu hasilnya, karena kita kan belum tahu kita ini positif ataupun negatif. Jadi masih hasilnya belum keluar, kita nunggu sambil karantina seperti kemarin. Nah kalau hasilnya sudah keluar, di situ kita negatif, nanti kita dihubungi dari pihak manajemen ya, dari kantornya dihubungi, ditentukan tanggalnya. Oh nanti tanggal ini jam sekian kita berangkat set. Nanti dijemput seperti kemarin yang vlog saya yang pertama itu ya. Jadi dijemput sampai sini, nanti besoknya baru induksi, baru bekerja. Terus kalau di sini bagaimana penanganannya? Kalau di seputaran tambang, kalau seputaran tambang sama mes itu wajib ya, wajib pakai masker tuh wajib. Jadi setiap kita keluar kamar, entah cuma mau ngambil makan, ngambil catering, itu tetap wajib pakai masker. Jadi naik bis juga wajib pakai masker, di tambang juga wajib pakai masker, kecuali di dalam unit karena kita sendirian ya. Kita sendirian. Terus untuk apel kita sebelum bekerja itu wajib. Jadi setiap sebelum bekerja itu wajib, namanya P5M ya. Jadi jenis apel lah. Nah itu kita juga social distancing, jaga jarak. Nah terus di bis juga tetap kursi 2 diisi 1 orang, tetap social distancing, physical distancing. Jadi ya semuanya terpantau lah. Apalagi sekarang ada aplikasi namanya DSS ya, kita pakai DSS. Jadi di situ kita di tracing terus sih tiap hari wajib ngisi ya. Itu buat memantau keadaan kita. Jadi situ diisi banyak sih. Kita hari ini bekerja apa, shift malam kah, shift pagi, ataupun kita cuti atau kita off. Nah nanti ada situ apakah kita mengalami gejala flu dan lain-lain. Terus orang yang dekat sama kita itu siapa saja hari ini di bawah 1 meter yang tanpa memakai masker. Jadi terpantau terus sih. Nah seperti itu teman-teman ya. Terus untuk absen itu kan pakai Finger kita di sini. Dulu awal-awal itu sempat Finger itu dihilangkan, pakai absen manual. Cuman absen manual itu kadang ada yang lupa dan lain-lain. Jadi Finger diaktifkan lagi. Terus untuk mensiasati, jadinya di situ ada hand sanitizer di dekat fingerprint itu ya. Jadi setiap kita habis Finger wajib pakai fingerprint, itu wajib. Pakai fingerprint wajib. Terus setelah itu kita pakai hand sanitizernya. Ya seperti itulah. Mungkin kayak gitu aja sih sebetulnya untuk keseharian kita di sini. Kalau dibilang bosen ya lumayan bosen. Tapi kan namanya kewajiban kita bekerja, ya namanya bosen tetap. Tapi ya dijalani kita cari apa ya, cari asiknya. Jadi setiap pekerjaan itu kan tiap hari lain-lain kan. Apalagi kalau bawa eksa begini ya, kadang bawa eksa yang besar yang cuma loading kerjaannya, kadang bawa yang kecil
kesana kesini banyak kerjaannya, jadi dinikmati lah untuk keluarga kita kan. Tuh ya seperti itu aja sih teman-teman, karena saya mau cerita sip malam apalagi ya mau saya videokan, karena sama aja ya kayak sip siang sebetulnya, cuman malah nggak kelihatan nanti kalau saya videokan yang malam-malam begini, nggak kelihatan. Ya kalau masalah apa lagi ya yang mau diobrolin, saya juga bingung sebetulnya. Sebetulnya banyak sih yang mau saya ceritakan untuk masalah di sini, cuman mungkin lain kali lah, lain waktu ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Oke, ini sudah jam setengah 4 pagi, jadi mau ya rebahan dulu lah, luruskan punggung sebentar sambil nunggu waktu dijemput. Nah seperti itu teman-teman untuk sip malam dan obrolan singkat kita kali ini. Nanti lain waktu dijelaskan lagi. Oke, dari Afsal muasal saya gimana caranya pertama masuk ke tambang, dan seleksinya dulu, tesnya tuh seperti apa, terus sampai bisa seperti sekarang lah istilahnya kan. Nanti kita ngobrol di lain waktu dan lain kesempatan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya istirahat dulu ya teman-teman, rebahan dulu, capek. Makasih ya.